Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Arbain di podcast Teman Ngopi. Nah, dalam podcast Teman Ngopi kita pada kali ini, kita akan mendengarkan cerita yakni dari seorang pengirim, ini tidak ada namanya, yang berjudul Cinta Tidak Harus Memiliki. Nah, seperti apa kisah cinta yang diberikan oleh teman kita ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Ini berawal dari tahun 2013 sampai 2014. Awal mula di mana aku punya smartphone, saking excitednya, aku download semua aplikasi yang ada mulai dari yang useless sampai yang memang benar-benar berguna. Nah, tidak lupa juga, aku download berbagai macam sosial media termasuk dating apps. Awalnya cuma iseng-iseng aja, sekalian belajar bahasa Inggris karena mostly aku pakai aplikasi yang worldwide gitu. Setelah hampir setahun aku pakai dating app, aku berbicara dengan berbagai macam orang dengan pemikiran dan kultur yang sangat berbeda. Dan itu bikin aku semakin excited menggunakan aplikasi itu. Sampai akhirnya aku bertemu dengan M. Dia orang yang super duper ramah pokoknya. And he's just my tipe banget lah. Kita berbincang selama 1 minggu sampai dia minta move ke aplikasi Kik. Ya ini semacam messenger gitu. Karena mostly para strangers yang aku kenal lewat dunia maya pun memilih pindah ke aplikasi itu supaya komunikasi lebih lancar. Sampai akhirnya kurang lebih 1 bulanan gitu kita kenal. 1 bulanan kenal sama si M. Dia minta nomor WA aku. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Karena jujur aja waktu itu aku ngerasa kayak sedikit parno gitu. Karena sebelumnya aku gak pernah berhubungan dengan stranger sampai tahap ke chatting di WA gitu. Waktu itu aku parno takut dia mau melakukan kayak penipuan ataupun diem-diem ternyata kayak seorang psiko gitu. Udah seuzon lu sama orang. Nah, setelah dia minta terus-menerus sampai seminggu, akhirnya aku nyerah dan ngasih dia nomor WA aku. Dan mulailah percakapan kita yang semakin intens. Mulai dari phone call sampai video call setiap hari. Sampai akhirnya, he told me that he start to have a feeling for me. Aku yang pada saat itu belum pernah pacaran sama sekali, padahal waktu itu umurku udah 20 tahun. Langsung kayak ngerasa campur aduk gitu. Antara senang, takut, kaget, dan macam-macam lah pokoknya. Tapi jangan sampai senang dulu. Setelah dia ngomong gitu, dia langsung ngomong kalau kita nggak akan pernah bisa bersama. Karena orang tuanya bakal ngejodohin dia suatu saat nanti. Kemudian hilanglah harapanku punya cerita cinta. Cinta pertama, udah kayak gitu kan. Dan akhirnya kita setuju untuk temenan aja dan let it flow. Berbulan-bulan aku kenal dia, makin aku tertarik sama dia. Kenapa? Yang pertama, waktu itu aku pernah tanya, kenapa bahasa Inggris dia itu bisa selancar itu? Dan dia jawab, setelah pulang kerja ataupun di hari libur, aku mengajar bahasa Inggris untuk anak yatim piatu. Aku tahu saat itu ayahnya, yang kedua, aku tahu saat itu ayahnya sudah sangat tua, bahkan gak mampu lagi makan ataupun jalan sendiri. Dia dan keluarganya, di sini ibunya dan adik kakaknya cowok semua, tapi mostly dia yang ngurus semua kayak di rumah tangga itu, termasuk ayahnya itu. Kayak menyuapi, memandikan, bahkan ngebersihin buang air besar ayahnya. Dan dia tuh nggak ngelakuin itu karena terpaksa. Karena kita sering video call waktu dia lagi ngurus ayahnya. Dan dia sering kayak nyiumin, bercandain, bahkan nyubit-nyubit pipi ayahnya. Kok bisa video call depan orang tuanya? Kan gak dibolehin. Ya itu dia, karena ayahnya itu udah tua jadi pikun, gak bakal ngeh lah. Dan sejuta kebaikan dia yang lainnya, tapi 2 poin itu yang benar-benar bikin aku kayak respect banget sama dia. Dan secara gak langsung, aku ikut memperbaiki diri aku. Setahun berlalu, aku mulai cerita-cerita tentang dia ke mamaku.
Tapi aku nggak bilang kalau aku ketemu dia di sosmed karena aku yakin banget lah pokoknya kalau mama aku tahu, ya dia pasti bakal bilang, jangan mau ketemu sama orang asing, nanti diculik. Klasik banget sih alasan orang tua zaman dulu kan. Jadi aku bilang nggak sengaja ketemu dia di sebuah restoran di kotaku. Dan respon mama sangat luar biasa, sangat di luar dugaan lah pokoknya. Dia sangat suka sama si M. Terus aku cerita sama si M, dia girang banget, pokoknya girang banget lah. Sampai akhirnya si M ini minta nomor mama dan chat WA sama mama. Kok bisa? Mama jago bahasa Inggris ya. Si M usaha banget setiap chat pakai Google Translate. Sampai pakai Google Translate dong. Dan yang lebih anehnya lagi, papaku yang super cuek pernah nanya kabar M ke aku. Padahal dulu aku itu pernah sempat deket sama senior aku, dan pas dia datang ke rumah benar-benar dijutekin sama papa. Singkat cerita 2 tahun, 3 tahun, kita masih terus keep contact dan masih belum ada tanda-tanda dia datang ke Indonesia. Kenapa? Karena dia berasal dari negara yang di blacklist dari kedutaan Indonesia. Yep, negara yang memiliki jumlah teroris yang cukup besar. Dan waktu itu aku nemu dia lagi genit ke cewek di Instagram. Aku marah banget waktu itu. Ngerasa kayak penantian aku bertahun-tahun itu cuma wasting time aja gitu. Akhirnya aku milih untuk ya udahan aja. Dan kita benar-benar lost contact. Itu terlama, yaitu 1 bulan. Ya ini 1 bulan. Biasanya kita lost contact itu paling lama 1 minggu. Dan setelah sebulan lost contact, tiba-tiba dia nelpon dan bilang, I'm coming to Indonesia. Sumpah berasa kayak mimpi. Penantian panjang selama 3 tahun akhirnya berbuah juga. Jadi ternyata selama 1 bulan itu dia benar-benar ngusahain ngurus visa buat datang ke Indonesia. Dan ngebuktiin kalau dia gak cuma main-main. Aku senang bukan main. Aku bikin plan maksudnya. Aku bikin plan selama 3 minggu ke depan. Walau pada akhirnya gak ada plan yang terlaksana. Kok bisa? Nah, dan nyari waktu yang tepat untuk ngenalin dia ke keluarga aku, karena dia minta itu. Di sisi lain aku juga mau ngebuktiin ke mama kalau hubungan kita tuh gak cuma halu, karena berkali-kali bilang ke mama kalau M itu mau datang tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dia bilang dia pengen banget ke Bali, dan rencana aku buat ngenalin dia ke keluarga aku pun langsung berantakan. Kenapa? Karena yang pertama, keluarga aku tuh sangat strict. Gak mungkin mereka ngebiarin aku ke Bali sama dia. Jadi aku harus milih salah satu. Gak ngenalin dia ke keluarga atau gak jadi ke Bali. Yang kedua, aku gak mau keluarga aku berharap lebih sama si M. Berharap kalau dia udah berjuang sebesar ini buat aku. Si M pasti mau ngajak aku ke tahap yang lebih serius. Dan dia belum mendapatkan restu itu dari keluarganya. Bahkan kita masih backstreet setelah bertahun-tahun bersama. Dan setelah banyak pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk gak kenalin dia ke keluarga aku dan berangkat ke Bali dengan alasan pergi sama saudara. Emang iya sih sama saudara juga, tapi kayak double date gitu lah. But we hide it from our parents. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku lakuin. Banyak cerita yang gak akan pernah bisa aku lupain. Seperti waktu dia nyoba nyetir motor pertama kali. Dia betapa excitednya dia waktu ngelihat pantai untuk pertama kalinya. Dia tinggal di daerah pegunungan, teman-teman. Ya maklum lah, gak pernah lihat pantai secara langsung kan. Dan yang paling gak terlupakan adalah waktu kita tidur bersama. Pertama kali aku tidur bareng dia. Waktu bangun tidur aku langsung shock karena aku gak pernah tidur sama cowok sebelumnya. Dan dia pun cerita hal yang sama. Dan kalian pasti penasaran, do it. Iya kan? Pasti penasaran kan? Dia menghargai pilihan aku untuk stay virgin karena dia pun sadar dia gak bisa ngasih kepastian pada aku.
Hari-hari di Bali menjadi waktu yang paling indah di hidupku. Walaupun jambang dia tebal, dia tipe yang cheesy dan selalu meluk dan cium pipi ataupun kening aku setiap saat. Tepat di saat aku bangun tidur, I always saw him looking at me, smiling lah pokoknya. Dan akhirnya tiba saatnya malam terakhir di Bali. Waktu itu aku nangis di dalam mobil karena ini bakal jadi malam terakhir kita bersama. Gak mungkin aku bisa sleepover di tempat dia kalau kita udah balik ke kota asalku. Dia langsung meluk aku dan aku tahu saat itu dia juga menangis. Setelah pulang ke kotaku, aku masih ngerasa flashback di Bali. Kaget waktu aku bangun tidur gak ada dia. Atau waktu bangun tidur lupa nyimpen kartu hotel di mana. Padahal itu bangun di kamarku sendiri. Ada-ada aja. Sampai akhirnya seminggu kemudian dia pulang ke negaranya. Aku antar dia ke bandara. Yang anehnya, aku gak nangis sekencang waktu aku nangis di Bali. Mungkin karena di suatu sisi aku ngerasa lega dan akhirnya gak perlu bohong lagi ke keluarga aku kan. Atau mungkin karena dia berjanji bakal kembali lagi ke sini. Dan ternyata tahun depannya dia gak bisa balik lagi ke sini karena bermasalah dengan visa. Jadi emang tahun lalu dia bisa datang ke sini tuh karena sebuah keberuntungan ataupun takdir. Akhirnya sampailah hubungan kita menginjak 5 tahun, yang berarti umurku udah 25 tahun. Umur dimana mama udah nyuruh nyari yang serius, dan aku sadar di umur ini aku udah gak boleh main-main lagi dalam mencari jodoh. Dan M berumur 33 tahun, umur yang sama saat kakaknya menikah dijodohin. Dan saatnya telah tiba saat dimana kita harus berpisah. Setelah beribu-ribu doa, air mata, dan harapan, akhirnya perjuangan kami selama 5 tahun itu sia-sia. Kami masih belum menemukan titik terang atas hubungan kami ke depannya. Di ulang tahun aku yang ke-25, aku minta dia untuk berhenti hubungin aku dan blok semua sosial media aku. Kenapa? Karena aku tahu dalam kurun waktu 3 hari aku bakal ngerengek minta balikan sama dia. Jadi satu-satunya cara adalah dia pergi dari kehidupan aku. Dia pun setuju dan akhirnya dia blok semua sosial media aku. Seminggu setelah kita pisah, aku mulai iseng nyari pengganti si M. Dimulailah dari download dating apps, lagi dan lagi. Bedanya kali ini aku nyari yang ada di sekitar aku. Misal, ya maksimal beda kota dan dalam hitungan hari aku mulai ngobrol sama seseorang. Sebut saja namanya D. Sampai akhirnya 2 minggu setelah bisa dengan M, dia ngontak aku lewat Instagram. Dia bilang, "My dad just died." Aku yang asalnya lagi jalan-jalan di mall langsung ngerasa kaki aku lemes banget. Aku langsung cari dia di WA dan ngeliat dia miss call aku berkali-kali. Aku langsung telepon dia mencoba untuk menghibur atau at least menenangkan dia lah. Dan waktu dia ngangkat teleponnya, aku langsung dengar dia nangis dan minta aku untuk datang ke sana. Aku benar-benar speechless dan cuma bisa nangis bareng dia di mall. 10 hari semenjak ayahnya meninggal, M mulai rajin kontak aku lagi. Dan aku berusaha ngehibur dia. Dan dia minta aku balikan sama dia dan kamu tahu apa yang aku bilang? Aku bakal selalu ada untuk kamu. Tapi aku gak bisa balikan lagi sama kamu. Yep, I was so fucking stupid. Di saat M butuh aku dan aku malah ngebuat dia itu semakin sedih. Karena aku lebih memilih D yang aku pikir bisa lebih menjanjikan masa depan untuk aku. Nah, dari situ aku mulai lost contact lagi sama si M. And this it, setelah 5 tahun berjuang, akhirnya sampai di titik dimana kita harus menyerah. Kadang dia masih ngontak aku sekedar bertanya apa kabar. Dan aku pun menjawab, ya baik-baik. Tapi hanya sekedar itu saja. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yakni setelah 5 tahun berjuang akhirnya ya harus berpisah dan hal yang terberat adalah kita berakhir bukan karena kita tidak berjuang
tapi karena semesta menentang. Yang kedua, menikah bermodalkan cinta itu tidak cukup. Sempat beberapa kali berpikir untuk kawin lari, tapi tidak semudah itu. Ada banyak yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah keluarga. Yang ketiga, apa jadinya kalau tetap memaksakan untuk menikah? Yang pertama, dari segi administrasi pun pasti akan sulit karena dia berasal dari negara yang di blacklist di sini. Yang kedua, dia nggak mungkin ninggalin ibunya yang hanya tinggal sendirian di negaranya. Semua adik dan kakaknya tinggal di Eropa dan Amerika, jadi hanya dia yang diandalkan. Yang ketiga, salah satunya harus rela kehilangan segalanya. Ya, segalanya. Kayak keluarga, pekerjaan, sahabat. Dia bilang dia yang akan pindah ke Indonesia. Karena satu-satunya jalan adalah kawin lari dan meninggalkan ibunya. Yang keempat, dan ya jalan terbaik adalah berpisah. Yang terakhir, gimana hubungan aku dengan si D katanya? Well, it did work. Gak segampang itu mencari seseorang yang pasti dalam jangka waktu yang singkat. Dan untuk saat ini, lebih memilih untuk fokus memperbaiki diri. Nah, itu dia pengalaman yang diberikan oleh Anonim, yakni tentang ceritanya yang tidak harus memiliki. Ya, lumayan sedih sih ceritanya. Sampai 5 tahun loh. Sampai 5 tahun menjalin hubungan, bahkan bisa dibilang lebih dari 5 tahun. Jadi nggak sia-sia sih termasuk nggak sia-sia karena di situ banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh kedua belah pihak. Oke teman-teman ngopi saya. Sampai di sini dulu podcast teman ngopi kita. Sampai jumpa di podcast teman ngopi selanjutnya bersama saya Arbain Gading. See you. Bye-bye.